Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kembali masih melanjutkan membacakan buku Fiqih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Sampai dengan sesi hari ini adalah sesi yang ke-51, masih tentang hikmah atau berdakwah dengan cara hikmah. Dengan makna yang kedua adalah hikmah dalam arti mengetahui kapan dan di mana saat kita harus menyampaikan dan kapan saat kita harus tidak menyampaikan dulu atau diam. Di mana dikisahkan Rasulullah SAW pada pertemuan yang kedua saat beliau mengundang seluruh keluarga beliau menyeru agar keluarganya ikut menyambut Islam ini. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala bukakan salah seorang keluarga beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, menjawab ajakan beliau untuk sama-sama memeluk agama Islam. Kata Ali, menyambut seruan Rasulullah, menyambut ajakan Rasulullah SAW, Ali menjawab, "Ana ya Rasulullah aunuka, ana harbun ala man harabatka, ala man harabta." Aku ya Rasulullah, aku membelamu, aku adalah musuh bagi siapa yang memusuhimu. Mendengar itu, di antara para tamu ada yang tersenyum tanpa setuju, ada pula yang tertawa sambil mengejek. Tetapi tepat sekali saatnya Rasulullah SAW mancing reaksi dari hadirin. Reaksi dari Ali bin Abi Thalib yang spontan itu ternyata menjadi penggerak perkembangan ke arah yang menentukan, yaitu kristalisasi dari pendirian masing-masing pihak. Sebab mata orang lalu berkisar dari pemuda Ali bin Abi Thalib kepada ayahnya Abi Thalib. Abu Thalib bangun berbicara dengan kata-kata lemah lembut. Dinyatakannya kecintaannya kepada Muhammad SAW serta kesediaannya akan membelanya. Dalam pada itu, secara halus pula dia menerangkan bahwa dia sendiri tidak akan sanggup meninggalkan agama nenek moyangnya itu. Kalau dalam pertemuan yang pertama Abu Lahab pernah mengkonfrontasikan Muhammad SAW dengan para keluarganya yang hadir dengan maksud menghasut mereka dan menakut-nakuti Muhammad SAW, sekarang Abu Thalib memakai cara Abu Lahab itu dengan jiwa dan maksud sebaliknya. Ia berkata antara lain, "Dan lihatlah itu semua kaum kerabat keturunan ayahmu yang sedang berkumpul, dan aku hanyalah salah seorang dari mereka, tetapi aku tidak akan mendahului mereka untuk memenuhi apa yang kau kehendaki. Teruskanlah menjalankan tugasmu yang diperintahkan. Demi Allah, aku akan tetap melindungimu dan membelamu. Hanya aku sendiri tidak sanggup berpisah dari agama Abdul Muthalib." Pamannya Abu Thalib pun sudah mulai memberikan sinyal akan membela Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, meskipun baginya meninggalkan agama nenek moyang masih berat. Akan tetapi beliau di pertemuan yang kedua ini dengan cara hikmah, Rasulullah SAW mengajak beliau, akhirnya beliau akan siap membela Nabi Muhammad SAW, keponakannya itu. Dapat dibayangkan betapa marahnya Abu Lahab melihat itu semua. Ia berteriak, "Hadhihi wallahi asawatu khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ala yadihi ghairukum." Demi Allah, alangkah memalukan semua ini. Sergaplah dia sebelum dia disergap orang lain. Pada saat itu Abu Thalib tampil ke depan dan membalas dengan kata-kata yang cukup terang. Dapat difahamkan apa yang terkandung di dalamnya oleh Abu Lahab. "Wallahi lanamna'annahu ma baqina." Demi Allah, kami akan bela dia selama kami masih ada. Hadirin melihat Abu Thalib mengucapkan itu dengan air muka yang membayangkan keteguhan hati dan menunjukkan bahwa dia pasti akan memenuhi tiap-tiap kata yang diucapkannya itu. Dan mereka mengikuti sikap Abi Thalib. Mereka bergerak ke rumah masing-masing. Begitupun Abu Lahab sambil menggerutu dan menyumpah-nyumpah dengan memanggil nama-nama berhala-berhalanya, Lata dan Uzza. Sehingga ini kita ikuti babakan pertama dari dakwah Rasul pada permulaan risalahnya, yakni sekedar yang diperlukan sebagai satu contoh dari hikmah
dalam menentukan saat dan merasakan suasana dengan tepat dalam melakukan dakwah. Ada catatan kakinya. Rasulullah SAW sesudah peristiwa tersebut tidak menunggu lama-lama. Maksudnya setelah peristiwa, yakni mengumpulkan keluarga beliau di pertemuan yang kedua, di mana Abu Lahab masih ingin agar Muhammad menghentikan dakwahnya, tapi di mana Abu Talib dan Ali bin Abi Talib sudah mulai siap membela Rasulullah SAW dalam dakwahnya ini, meskipun merasa masih sungkan untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Setelah itu Rasulullah tidak lama-lama menunggu. Setelah terang mana lawan mana kawan dan persoalan sudah menjadi perhatian orang banyak, beliau segera maju selangkah lagi. Beliau naik ke atas bukit Safa. Dari sana beliau menyerukan panggilannya kepada halayak ramai lawan dan kawan, sebagaimana yang telah kita kemukakan pada fasal jejak risalah yang terdahulu. Pak Nasir melanjutkan tulisan beliau di halaman 195 ini. Khutbah yang pertama kali dalam lingkungan kaum kerabat Rasulullah ini ringkas sekali, sebagaimana pula ghalibnya khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi padat dengan hikmah dan amat rapi bangunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusunnya ibarat seorang membangun rumah, menyusun batu perumahan lapisan demi lapisan sampai menjadi bangunan yang kuat, efektif dan indah. Tapi hikmah yang utama dalam peristiwa ini yang menjadi landasan dari bangunan itu ialah kemampuan beliau memilih saat yang tepat, kapan harus diam dan kapan harus berbicara, sehingga sampai mencapai hasil yang sebaik-baiknya, sebagaimana yang kita saksikan di atas tadi. Kesemuanya ini penting sekali dalam usaha dakwah. Ia dapat menghindarkan seorang mubalik daripada memakai cara-cara seperti ayam gadis baru bertelur, rintang berkotak sepanjang hari. Tenaga terbuang-buang sedangkan hasilnya tidak seberapa, malah sering kali negatif. Demikianlah pembacaan di sesi yang ke-51 ini. Bagaimana Pak Nasir menggambarkan makna hikmah dalam arti kapan harus kita berbicara menyampaikan dakwah ini dan kapan saatnya kita harus diam terlebih dahulu melihat suasana dan waktu yang tepat, dan di mana kita harus menyampaikan di saat-saat yang tepat pula. Dan itu Rasulullah SAW membuahkan hasil, di mana Abu Talib dan Ali bin Abi Talib anaknya sama-sama ingin siap membela Rasulullah SAW sebagai titik awal dakwah beliau, tidak hanya kepada keluarganya tetapi kepada masyarakat yang ramai. Barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali.